Hai, selamat datang di podcast saya. Kali ini saya kedatangan tamu, teman saya Lukman. Yes. Tema hari ini tuh cukup menarik. Kita tuh ingin diskusi dari background pendidikannya Lukman ya. Ya. Mengenai teknik kimia ya. Dan Lukman saat ini adalah seorang entrepreneur, ya, seorang konsultan. Kita kenalan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bobby dan juga teman-teman sekalian ya. Alhamdulillah. Pertama-tama saya terima kasih banyak nih udah diundang di podcastnya Bob Andara ya. Masya Allah, ini salah satu podcast yang sudah mendunia gitu ya. Mendunia ya. Ke antariksa juga kalau nggak salah. Ya, jadi alhamdulillah makasih banyak atas undangannya. Sama-sama. Mungkin saya langsung mulai. Saya kebetulan teman satu SMA-nya Bobby gitu ya, teman satu SMA Bobby di SMA 16. Kalau sekolah saya SD dulu dari Cengkareng, kemudian SMP juga di daerah Pesing sini, SMA-nya di SMA 16 Jakarta Palmerah. Kemudian saya melanjutkan kuliah di Teknik Kimia ITB. Teknik kimia ITB ya. Teknik Kimia ITB itu masuk angkatan 91 ya. Kemudian selesai tahun ya awal 96 lah ya. Awal 96 seperti biasa. Kurang lebih 4 sampai 5 tahun waktu angkatan kita dulu kuliah ya, gitu. Nah, kemudian dari sana saya bekerja di Sampurna. Kalau pernah di Sampurna ya? Pernah di Sampurna. Di bagian apa? Di pabrik rokok ya, di clove processing. Clove processing. Ya, clove itu cengkeh gitu ya, clove cengkeh. Nah, di sana saya sebagai proses engineer, dan posisi kita manajemen trainee waktu itu, Bob. MT-nya. Iya, jadi MT. Keren. Alhamdulillah lah ya, bagus. Jadi kalau kita baru lulus kuliah, masuk MT itu ibaratnya kita lanjut MBA. Jalur cepat ya? Ya, jalur akabri. MBA, jalur cepat gitu ya, karena kita belajar tentang ilmu manajemen dan juga bagaimana sebuah perusahaan dijalankan gitu ya. Mulai dari aspek teknis dan juga sampai aspek manajemennya. Gitu. Nah, dari sana saya kurang lebih 1 tahun aja saya pindah ke pabrik petrokimia sesuai background pendidikan di teknik kimia gitu. Masih inline lah ya? Masih inline. Nah, di sana saya sekitar 6 tahun. Kalau teman-teman tahu dulu ada PT PNI di Cilegon gitu ya. Kita memproduksi polietilen di sana. Saya masuk sebagai proses engineer, kemudian senior proses engineer, dan terakhir posisinya sebagai plant superintendent di sana. Plant superintendent. Plant superintendent. Artinya kita memimpin operasi dari salah satu unit operation kita lah, salah satu pabrik gitu ya. Dari sana saya hijrah ke Abu Dhabi. Pernah ke Abu Dhabi? Pernah ke Abu Dhabi. Oh iya? Cool. ADNOC kalau teman-teman tahu ya nama perusahaannya ADNOC. ADNOC itu kayak Pertamina-nya Abu Dhabi. Di sana saya totalnya sekitar 4 tahun. Pertama itu ya sebagai senior process engineer. Kemudian 2 tahun terakhir sebagai proses support manager di sana. Jadi alhamdulillah lah ada perwakilan orang Indonesia lah jadi manajer di sana. Jadi, tim kita dari berbagai kewarganegaraan ya Bob ya. Artinya ada yang dari Indonesia, ada yang dari Belgia, Belanda, dari India juga. Artinya dari Eropa. Itu under your supervision ya? Yes, kurang lebih ada sekitar 20 orang lah waktu itu. Keren. Nah, dari sana saya pulang kampung. Saya pengen pulang kampung, cari-cari di Indonesia, dapatlah kerja di Tangguh LNG. Kalau teman-teman tahu ya, punya British Petroleum ya di sana. Oh, BP. BP. Di Papua sana jauh. Oh, Papua. Di Tangguh LNG kurang lebih saya sekitar 3 tahun di lapangan sebagai activity planning manager di sana. Activity gitu ya. planning manager. Nah, di sana kita membawahi 3 divisi planning, Bob. Jadi production planning, kemudian maintenance planning, juga project planning. Jadi supaya semua aspek planning and scheduling di operasi kita itu terintegrasi, ceritanya gitu, supaya lebih efisien dan lebih efektif gitu ya pelaksanaan operasional kita di sana.
Setelah sekitar 3 tahun di Papua bolak-balik, jadi kita kerjanya rotasi ya. 3 pekan di Papua, 3 pekan libur. Oh, 3 pekan 3 pekan ya? Iya, tadinya waktu 3 pekan libur pikirnya masih bisa main-main, usaha lagi gitu. Ternyata capek. Jadi akhirnya kita pas 3 pekan di Jakarta atau di tempat tinggal di rumah kita ya istirahat gitu. Waktu untuk keluarga lah. Gitu. Itu sekitar 3 tahun di lapangan, saya akhirnya pindah ke Jakarta. Waktu itu saya sebagai Asia Pacific Manager. Asia Pacific Manager. Asia Pacific Manager untuk operating management systemnya BP pada saat itu. Jadi kita mengcover Cina, Australia, Vietnam, Malaysia, dan terutama Indonesia. Gitu. Nah, setelah dari sana total 5 tahun di BP, saya resign. Jadi saya resign dari BP, kita mendirikan perusahaan sendiri, perusahaan konsultan. Konsultan di bidang proses safety. Proses safety. Oke. Namanya ini Lab Solution. Lab Solution ya. Itu bisa dicari di sosmed atau sosmed banyak di googling ya. Proses Safety Lab Solution, insya Allah ketemu itu. Nah, ini saya mau gali lebih ke keilmuannya nih. Iya. Man, jadi kan kalau zaman SMA ya kan kita taunya kimia itu kan campur-campur larutan gitu ya. Terus nah ini terus masuk ITB. Apa sih yang dipelajarin, Man? Boleh di-sharing nggak? Di teknik kimia maksudnya. Teknik kimia. Iya, jadi saya atas pertanyaan Bobby itu saya jadi ingat tuh pertanyaan dosen kita gitu ya, dosen senior kita. Alhamdulillah sekarang masih ada juga masih sehat gitu ya. Pak Tatang namanya, Pak Tatang ya? Hernas, Pak Dokter Tatang Hernas. Waktu kita pertama kali ngumpul, di hadapan Pak Tatang itu disampaikan, kalian ini semua yang masuk teknik kimia, saya yakin semuanya salah jurusan. Salah jurusan. Openingnya gitu. Openingnya gitu. Tapi jangan khawatir katanya, kalian tersesat ke jalan yang benar. Ya, jadi kembali ke pertanyaan Bobby tadi, rata-rata kita waktu berpikir masuk teknik kimia tuh mikirnya, yang dipelajarin kimia nih gitu kan. Ternyata di teknik kimia itu, yes pelajaran kimianya ada gitu ya. Ada. Tapi yang jauh lebih digali adalah skill-skill kita atau knowledge kita di bidang matematik dan fisika. Matematik dan fisika. Matematik dan fisika sebagai core utamanya di bidang teknik kimia itu gitu ya. Walaupun namanya kimia ya. Iya, tapi fisikanya lebih dominan. Benar. Jadi kalau istilahnya kita harus men-scale up lah. Scale up apa yang kita pelajarin di laboratorium dulu, laboratorium kimia gitu ya, baik di SMA maupun pas kuliah. Nah, tugasnya teknik kimia, insinyur kimia itu bagaimana men-scale up itu jadi industri, skala industri gitu. Nah, jadi yang diomongin bukan lagi mencari reaksi ini tambah reaksi ini jadi apa, bukan. Bukan itu tapi lagi. Reaksi yang sudah diketahui ini kalau mau dibikin skala besarnya harus diapain gitu. Wah, itu kan urusan fisik gitu ya, urusan physical engineering, matematik. Nah, di ITB ini apa yang dipelajarin yang relate ke journey-nya Lukman tadi? Iya. Ke petrokimia, dan lain-lain. Apa yang didapat dari ITB nih? Iya, jadi kalau tadi saya sambung sedikit ya, kalau jurusan kimia murni itu istilahnya kita mempelajari tentang chemistry as a science, gitu ya. Tapi kalau di teknik kimia gimana kita memanfaatkan sains yang udah ditemukan oleh bidang kimia murni itu. Nah, kita men-scale up itu menjadi industri. Nah, hubungannya apa nih dengan bidang saya dan profesi apalagi konsultansi yang sekarang saya jalanin gitu ya. Kalau di awal-awal karir itu kan saya sebagai senior process engineer. Ini jadi, yang Sampurna ya, Man? Di Sampurna maupun di petrochemical di Cilegon dan di Abu Dhabi gitu. Nah, itu tentang pengetahuan tentang proses engineering kita. Proses engineering. Dan itu kepake tuh, apa yang dipelajari kuliah, prinsip-prinsipnya kepake tuh di dalam plan kita. Walaupun kita tidak melakukan perhitungan secara teoretik lagi gitu. Tapi kita memakai cara berpikirnya, logika berpikirnya menggunakan pengetahuan teknik kimia kita untuk menyelesaikan masalah-masalah di pabrik gitu ya, seperti itu. Nah, ternyata seiring berjalannya waktu,
dunia teknik kimia itu bukan hanya mendesain dan mengoperasikan pabrik. Ternyata salah satu tanggung jawab insinyur kimia itu adalah memastikan pabrik yang dibuat, dibangun dan dioperasikan itu bisa beroperasi dengan aman gitu. Selamat gitu. Menguntungkan dan selamat. Ya, jangan sampai pabriknya menguntungkan tapi habis itu terjadi peledakan segala macam, kebakaran, insiden gitu ya. Ada terus fatality-nya banyak, ya? Aman dan menguntungkan. Menguntungkan, betul, betul. Oke. Jadi boleh dibilang yang ingin saya sampaikan itu kita menjalankan proses kita di pabrik dan operasi kita, targetnya membuat produknya dijual, terus menguntungkan, gitu kan. Nah, kalau dia tidak aman, ujung-ujungnya jadi tidak tercapai tujuan utamanya kan. Kan tujuan utamanya membuat kesejahteraan. Nah, kalau orang nggak selamat kan nggak sejahtera otomatis. Jadi kita harus pastikan ininya aman. Jadi proses engineer mendesain pabrik, mengoperasikan pabrik. Yang bidang saya nih, proses safety engineer memastikan bahwa pabrik yang didesain itu aman gitu. Jadi saling mendukung. Itu responsibility-nya proses engineer. Proses engineer, betul. Proses safety engineer. Ada contoh realnya aman. Contoh real mau ini pabrik mau bikin apa, yang dikembangkan dari keilmuan kimia murninya apa, bisa cerita nggak? Cara sederhana. Ya, sederhananya misalnya migas lah ya. Migas. Di industri migas. Di industri migas itu kan fluida yang keluar dari bumi, dari reservoir, dari sumur gitu ya, dari sumur migas itu kan masih bercampur dan masih kotor ya. Jadi minyaknya itu crude oil kita sebutnya. Crude kan artinya kotor, kasar gitu. Jadi crude oil yang masih kotor itu kadang-kadang mengandung gas, kadang-kadang enggak gitu ya. Nah itu si orang teknik kimia itu membangun pabrik yang ada di atasnya sumur itulah. Jadi kita sebutnya surface facility gitu. Surface facility. Surface facility. Itu pabrik di atas sumur tadi. Iya, lokasi aktualnya sih bisa jauh dari sumur, bisa dekat sumur. Tapi maksudnya di atas tanah gitu, bukan lagi kalau sumur kan di bawah tanah gitu. Nah, nanti kita tuh yang membuat proses agar minyaknya jadi bisa bersih. Jadi kita pisahin, kalau dia minyaknya crude-nya pisahin jadi bersih. Minyak yang crude bersih ini masuk ke kilang-kilang Pertamina tuh. Teman-teman tahu ya, di Cilacap, di Balongan, di Dumai, di Papua, di Kalimantan, di Balikpapan gitu. Nah, minyak yang tadinya masih kental banget itu dipisahin di kolom distilasi namanya. Distilasi itu yang di kilang itunya, di bawah atas sumur tadi. Iya, yang ada di atas permukaan tanah lah. Di atas permukaan tanah tadi. Nah, kolom distilasi itu memisahkan tuh minyak yang tadinya kental, kita pisahin berdasarkan titik didihnya. Berdasarkan titik didih. Iya, nah itu proses itulah kita sebut distilasi. Distilasi adalah proses pemisahan larutan atau cairan berdasarkan titik didihnya. Nah, nanti yang titik didihnya paling rendah nguap duluan kan? Nanti dia nguap duluan, ditangkap di atas. Titik didihnya menengah, keluarnya ada di tengah nih. Nguapnya belakangan, ditangkap di tengah. Di tengah. Nah, titik didihnya paling tinggi, berarti nguapnya paling lambat kan? Atau mungkin nggak nguap dia dengan temperatur yang kita pakai di kolom distilasi. Nanti dikeluarin sebagai cairan langsung di bawah gitu. Nah, itulah salah satu yang ada di tengah itu jadi bensin kita. Jadi bensin. Bensin, itu yang di tengah. Minyak tanah, diesel gitu ya. Nah, kalau yang di atas itu. Yang di atas itu yang jadi uap itu ya? Iya, ada yang jadi uap. Yang jadi uap bisa jadi gasnya gitu ya. Tapi rata-rata kalau yang masuk udah di kolom distilasinya kilang itu semuanya nanti jadi liquid juga gitu ya. Ya bensin-bensin kita itulah seperti itu. Nah, kalau yang gas itu keluarnya di mana? Gas itu biasanya pas keluar dari sumur, pemisahan pertama tuh ini crude oil yang pergi ke refinery. Nah, yang gasnya ini ya inilah yang jadi gas nih. Nah, gasnya itu bisa macam-macam, jadi LPG nanti, jadi LNG, dan lain sebagainya. Nah, itu ngirimnya pakai apa? Pakai pipa juga, pakai truk atau pakai kan biasanya kan dikirimnya lewat kapal-kapal tanker ya? Iya. Ada yang pakai pipa, ada yang pakai kapal tanker juga gitu. Biasanya kalau yang deket-deket lebih ekonomis gitu ya. Apalagi satu pulau itu lebih ekonomis kalau dipakai pipa gitu. Kalau Bobby pernah pergi ke Sumatera kan banyak lapangan migas ya. Nah, itu sepanjang jalan Sumatera itu banyak, di pinggir jalan itu banyak pipa gitu. Itu ada pipa minyak, ada juga pipa gas gitu. Tapi di banyak kasus juga
produksi di daerah tersebut sebenarnya berlebih, tidak terkonsumsi di daerah itu, maka harus dikirim keluar pulau kan. Nah pada saat harus bikin pipa yang panjang apalagi lewat laut, mungkin bisa jadi nggak ekonomis. Padahal yang dikirim banyak gitu kan. Ya udah, akhirnya di sanalah ada yang pakai kapal, ada yang crude oil tuh pakai kapal oil, ada juga yang gas. Tapi kalau gas mau dikirim dicairin dulu. Kalau kilang LNG itu kita sebenarnya mencairkan gas metan gitu. Gas metan. Aktualnya kan gas tuh ringan banget gitu. Kalau itu yang masukin kapal, nggak ekonomis banget. Jadi harus dicairin dulu. Iya. Ya, jadi dicairin di sebuah pabrik yang kita sering mengenal dengan liquefied natural gas. Jadi natural gas metan itu LNG itu ya. LNG, liquefied natural gas ya. Singkatannya itu ya. Iya. Oh, oke. Jadi dicairin supaya bisa dapat banyak gitu. Nanti pas sampai tempat makainya digasin lagi dia. Gitu. Digasin lagi. Diuapin lagi. Namanya LNG regasification plant. Kebayang sih man, itu risikonya ya. Oh iya. Dari distilasi terus temperatur tinggi. Waduh itu selama ini nih dari segi safety ya. Iya. Itu aman ya harusnya. Udah ada hitungannya ya. Iya. Jadi pabrik itu didesain secara aman. Kalau pabrik itu didesainnya nggak aman, dia biasanya nggak boleh beroperasi. Berarti ada auditnya dong? Ya? Ada jadi kalau pabrik-pabrik di Indonesia itu, jadi ada peraturan gitu kan ya. Ada peraturan bahwa dia harus memenuhi kaidah-kaidah safety yang harus ada gitu ya. Nah, artinya sekarang tuh istilahnya kalau nggak salah saya PLO gitu ya. PLO. Persetujuan layak operasi. Nah, itu sebenarnya pabrik-pabrik itu mendemonstrasikan gitu ya ke pemerintah ataupun ke otoritas yang mengatur industri mereka bahwa pabriknya sudah didesain dengan baik, alat pengamannya juga sudah ada dengan baik gitu. Sehingga dia boleh beroperasi. Nah, tapi Bobby benar itu resikonya besar sekali gitu ya. Misalnya salah satu resiko yang sering terjadi itu kelebihan tekanan di dalam sebuah bejana gitu ya. Bejana yang memisahkan minyak dan gas tadi itu ya. Kita sering sebutnya sebagai separator gitu ya, Bob. Separator. Itu dari sumur itu kan tekanannya besar, Bob. Tekanannya besar. Nah, kalau masuk ke bejana itu dengan tekanan yang lebih besar dari desainnya si vessel, ya vesselnya akan meledak gitu kan ya. Pernah kejadian nggak, Mas? Banyak, kalau kejadian-kejadian itu banyak. Severe nggak dampaknya atau? Severe. Makanya di situ ya, makanya di situ ada pengaman gitu kan. Harusnya kan tekanannya diturunkan dulu dengan sebuah alat lah ya gitu. Nah, kalau alat penurun tekanannya itu gagal berfungsi, berarti tekanan yang tingginya masuk ke situ kan. Itu bisa meledak, bisa kebakaran, ledakan, bisa banyak multiple fatalities juga gitu. Berarti sebelum bikin izin perizinannya dicekking dulu ya? Iya. Terus persetujuan layak operasi itu yang ngeluarin siapa? Pemerintah. Pemerintah ngeluarin? Pemerintah berdasarkan studi-studi yang mendemonstrasikan bahwa itu sudah tercapai aspek safety-nya. Nah, bidangnya Lab Solution itu melakukan studi-studi itu. Spesialisasinya. Lab Solution itu mengkaji desainnya. Jadi orang-orang perusahaan engineering sudah mendesain dengan baik, gitu ya. Nah, nanti Lab Solution itu sebagai independen lah boleh dibilang. Partai yang independen, party yang independen untuk memverifikasi bahwa desainnya sudah baik. Salah satu contoh studinya ya, nama studinya gitu Bob ya, yang mungkin kalangan industri sudah sangat familiar. Nama studinya itu HAZOP study gitu ya. Hazard and Operability Study. Hazard and Operability Study. Nah, itu tadi singkatannya disingkat jadi HAZOP study. HAZOP study. Ya. Nah, itu kita membuat senario itu. Kalau sebuah alat instrumentasi gagal, konsekuensinya bisa kayak apa? Konsekuensinya bisa tekanan berlebih dan meledak. Gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, berarti kita lihat proteksinya ada nggak? Nah, kalau desainnya bagus, udah lengkap proteksinya. Ada alat namanya pressure safety valve gitu ya, alat untuk melepas tekanannya. Ada interlock safety namanya. Jadi kalau tekanannya mencapai tingkat tertentu, maka fitnya, umpannya langsung ditutup. Jadi ada tekanan sensor gitu. Atau ada alarmnya dulu. Setelah alarm nggak direspon sama operatornya, interlocknya aktif, nutup. Kalaupun interlocknya aktif terus gagal gitu, nutupnya gagal, kan tekanannya tinggi, tetap tinggi. Nah,
pressure safety valve-nya bisa berfungsi. Oh, ada kayak backup terakhir ya. Nah, safety valve-nya kalau ini ya buat buang tekanan itu ya. Betul. Oh. Nah, jadi itu dihitung satu persatu tuh, Bob. Jadi pengetahuan kita tentang teknik kimia itu penting sekali untuk memahami itu, karena itu kan tentang proses kan. Betul. Nah, yang dipelajari oleh orang-orang teknik kimia itu kan jurusan atau insinyur kimia gitu ya. Itu memahami behavior atau dinamika sebuah proses itu. Fluida masuk ke sini karena tekanan, terjadi perubahan temperatur, terjadi reaksi. Kalau berlebihan reaksinya gimana? Nah, dengan pemahaman teknik kimia kita bisa memahami aspek safety-nya dengan lebih baik. Gitu. Nah, hasil kajian itu bisa menjadi prasyarat atau persyaratan untuk mendapatkan persetujuan layak operasi. Iya, pasti. Oh, harus dipersyaratkan ya. Bobby pernah dengar AMDAL kan ya? AMDAL ya. Nah, pabrik kan nggak boleh jalan nih katanya kalau belum punya AMDAL. Betul. Nah, AMDAL itu untuk aspek lingkungan, gitu kan ya? Untuk lingkungannya. Nah, kalau yang studi yang kita lakukan, yang HAZOP, HAZIT, namanya LOPAS tadi, ada juga quantitative risk assessment, macam-macam ya istilahnya, studinya ada banyak, Bob. Nah, itu untuk memvalidasi bahwa aspek teknologinya, aspek prosesnya itu sudah aman. Yang satu aspek keselamatan lingkungan, yang satu lagi aspek keselamatan orang, manusia dan asetnya. Gitu. Proses, teknologi, orang. Itu lab solution atau yang akses tuh ya. Oh, keren. Jadi dunia safety di industri itu boleh dibilang dibagi dua, Bob. Yang pertama kita sebutnya personal safety. Personal safety. Yang kedua proses safety. Proses safety. Nah, personal safety ini ngurusin aspek safety yang berhubungan sama keselamatan orang waktu kerja. Si orangnya nih. Biar dia selamat nih, kerjain apapun. Betul, bahwa dia kerja harus pakai helm. Helm safety itu K3 gitu ya, K3. Nah, kita sering mengenal K3. HSE gitu ya. Orang harus pakai goggle, pakai baju coverall, pakai safety shoes, housekeepingnya harus bagus gitu ya, pakai earmuff gitu supaya kupingnya kesehatannya terjaga. Gitu. Nah, itu aspek personal safety. Personal tuh yang kata orang tuh. Gitu. Tapi kalaupun kita bagus mengelola personal safety itu, nggak ada jaminan pabrik kita nggak meledak. Gitu ya? Karena prosesnya belum harus dicek juga. Nah, di situ perannya si proses safety. Proses safety. Nah, proses safety ngurusin aspek teknologi, material, proses behavior untuk memastikan bahwa dia tidak mengakibatkan, kita sebutnya major accident. Major accident karena kalau terjadi kerusakan yang bisa parah, kemungkinan fatality orangnya bisa banyak. Nah, itulah bidangnya proses safety. Jadi satu personal safety, satu lagi proses safety. Nah, bidangnya kita itu di bidang proses safety-nya. Jadi keteknikannya banyak banget lah, betul. Strong gitu ya. Kalau di korporasi kan ada bagian risk management tuh. Ya. Karena saya sendiri belajar tapi buat banking. Betul, banking. Kan? Betul. Risiko operasi, risiko macam ya. Betul. Nah, ini lebih ke risiko dari petrokimia gas tadi, teknik ya. Iya. Jadi ada juga ya profesi itu ya, risk management ya. Jadi benar sekali, Bob. Jadi even di perusahaan-perusahaan industri yang memiliki potensi bahaya besar, kita sebutnya sebagai major hazard facilities. Major hazard facilities ya. Terminologi yang biasa dipakai. Ya seperti itu, kilang minyak, pabrik petrochemicals dan lain sebagainya. Yaitu fasilitas atau industri yang memiliki potensi bahaya besar yang jika terjadi kerusakannya bisa parah, aspek kelingkungannya bisa besar, potensi fatality ke pekerja maupun ke komunitasnya tinggi, gitu ya. Nah, biasanya risk manajemennya itu memang salah satu salah kaprahnya gitu ya, Bob ya. Salah satu salah kaprahnya itu misconception orang-orang. Misconception orang tentang risk management di perusahaan seperti itu. Dia fokusnya hanya di bidang risk management yang berimpact ke bisnis gitu. Makanya sebagian besar direktur risk manajemennya di perusahaan-perusahaan itu orang yang melatar belakangnya finance, ekonomi kan gitu. Duitnya datang dari situ. Duitnya dari situ. Jadi yang persepsi risknya hanya dari sisi risk terkait bisnis. Padahal operasi perusahaan tersebut sangat bertinggi sekali resiko aspek risk yang sifatnya teknikal, yaitu technical risk atau operational risk kita bilangnya. Artinya apa? Dan saya seringkali kalau waktu kita memberi pelatihan gitu ya terkait risk management di industri itu, saya tanya gitu, mana yang lebih berbahaya
business risk atau technical risk dalam risk management sebuah perusahaan yang operasi nature of bisnisnya seperti itu gitu. Teknik industri petrokimia, industri migas dan lain sebagainya. Nah, seringkali misperceptionnya ya bisnis risk Pak, karena itu mempengaruhi perusahaan untung rugi gitu. Oke, good. Nah, saya bilang kalau bisnis risk saja itu loss kita hanya dari sisi bisnis. Tapi begitu yang you tidak bisa kontrol aspek technical risk, safety risk, yang loss apa? Pertama loss dari sisi peralatan kita rusak, loss dari orang yang banyak meninggal dan lain sebagainya, reputasi dan lain sebagainya. Dan yang kedua karena kerusakan itu kan bisnis lu loss juga, ya otomatis. Jadi dua-dua. Jadi kalau yang satu cuman loss bisnis, yang kedua loss bisnis dan loss nyawa, loss aset, loss lingkungan dan lain sebagainya. Jadi harusnya secara natural harusnya leadership itu fokus terhadap aspek technical risk gitu. Juga ya. Juga bukan hanya bisnis risk gitu. Nah, itu yang seringkali di dalam training proses safety untuk leadershipnya gitu ya. Itu kita tekankan tuh bahwa as a leadership salah satu tugas Anda justru melihat yang ini. Karena biasanya yang ini justru anak tiri nih. Ini urusan orang pabrik nih, urusan orang gitu di lapangan nih. Padahal kalau terjadi apa-apa, he is the one who is accountable gitu. Betul. Jadi salah satu CEO-nya 5 major oil and gas company di dunia gitu ya. Waktu itu diwawancara gitu sama stasiun TV internasional juga, ditanya gitu. You are the CEO of this company, dia tanya gitu. And at the same time you are also having so many directors reporting to you. So basically you don't have work to do. So what is your job basically as a CEO? Because everything is already done by your subordinate. Terus dia bilang gini sama si CEO itu, which is bagus banget dalam konteks proses safety tadi. Jadi dia bilang gini, my job as a CEO is to manage risk. That's only. That is the only my job. Deliver the business and everything, deliver the activity. That is the job of my subordinate, my directors, my manager. But for me, my role, my job is to manage the risk of those activities. Yeah, just one. And when I say manage risk, I'm not only talking about business risk, but I also, more importantly, I manage the technical risk of my operation. Technical risk. Karena dia di sebuah oil and gas company yang skala dunia gitu kan. So if I lost the technical risk, I lost managing the technical risk. At the same time, I will lose the production. I will lose my people, and at the same time, I will lose my profit also. Lost everything. Lost everything gitu. As simple as that. Nggak kebayang sih, man. Gue misalnya kalau accident happen gitu ya, ya ini kan gas ya, atau oil ya, ngerambatnya cepet banget, cepet banget. Nggak kebayang tuh. Nah kalau misalnya kalau di kapal ya, kalau tenggelam kan ada palka katup-katupnya, biar ada derajatnya kan, level ini dulu ditutup, ini dulu. Kalau di petrokimia gitu juga nggak? Jadi ada action pertama ini, kalau enggak action kedua gini. Jadi ada berurutan gitu ya levelnya ya. Nah, kalau misalnya terjadi, ini awam ya. Mademinnya gimana, man? Wah, tanyaan yang bagus nih, Bob. Jadi pertama salah satu contoh lah, tadi Bobby kan bilang kalau terjadi kebocoran kebakaran merambatnya bisa cepat, bisa jarak yang jauh, orang terkena impactnya gitu ya. Gampangnya gini nih Bob, kalau mau tahu apa sih proses safety gitu ya. Bobby pernah dengar insiden pelumpang kan? Pelumpang ya. Tamina pelumpang, berapa orang yang meninggal tuh waktu itu? Wah, 30-an lebih. 30 orang lebih. Itu insiden proses safety itu Bob. Itu bukan insiden personal safety itu. Itu prosesnya. Kalau personal safety itu orang cuman kepleset, jatuh, benjol, bisa juga fatal, tapi paling satu orang. Tapi kalau proses safety yang gagal, contohnya pelumpang itu, yang terjadi peledakan, kebocoran, kebakaran, korbannya bisa fatality sampai 10 orang, sampai puluhan orang, bahkan ratusan orang gitu ya. Nah, bagaimana cara menanggulanginya gitu? Nah, kalau tadi tuh saya cerita ke Bobby tentang contoh yang vessel ada bagaimana supaya tidak terjadi kelebihan tekanan sehingga meledak gitu ya.
Nah itu kita sebutnya tindakan pencegahan gitu kan. Tindakan pencegahan. Nah yang Bobby tanyakan tadi gimana mandaminnya? Nah itu sebenarnya tindakan mitigasi. Iya, jadi di dalam dunia proses safety itu ada sebuah metodologi yang cukup populer ya Bobby kita pakai, namanya bow tie diagram. Bow tie tahu nggak Bob? Dasi kupu-kupu. Dasi kupu-kupu. Jadi satu sisi itu kita anggap sebagai sebuah pencegahan. Bundel yang di tengahnya itu simpul yang di tengahnya. Simpul yang di tengahnya itu kejadian yang tidak kita inginkannya, gitu kan? Sedangkan kupu-kupu yang sebelah kanan itu mitigasinya. Mitigasinya apa? Jadi itu bagian satu rangkaian metodologi cara berpikir, gitu. Nah, jadi kalau misalnya kayak tadi Bobby tanyakan, kelebihan tekanan ini udah terjadi nih, maka vesselnya sudah meledak, udah pecah, gitu, udah pecah. Nah, kan keluar tuh gasnya segala macam, akhirnya bisa fatality banyak orang kan kalau dibiarin. Pencegahannya supaya nggak terjadi apa mitigasinya? Nah, Bobby sebenarnya nanya yang sebelah kanan tuh, mitigasinya gimana tuh? Nah, mitigasinya ya macam-macam. Berarti pabriknya harusnya langsung dimatiin, gitu kan ya? Harus dimatiin. Biasanya kita punya fire and gas detector yang bisa dihubungkan dengan interlock. Ada yang otomatis, begitu kebaca ada fire sama gas bocor, otomatis dia mati pabriknya. Otomatis mati itu Feednya ditutup, jadi nggak tambah besar apinya. Nah, ada juga yang hanya ngasih alarm supaya nanti operatornya yang matiin. Manual berarti. Di samping itu juga regu pemadam kebakarannya harus segera datang. Biasanya cara yang efektif ya harus ditutup dulu sumber bahan yang bisa terbakarnya gitu, supaya apinya mati dulu gitu. Oh gitu. Itu diatur oleh ISO berbeda nggak sih antara? Iya, ada standar-standar. Ada standarnya tentang, ya. Di Indonesia kan juga banyak ya peraturan tentang penanggulangan keadaan darurat, gitu ya. Itu ada keputusan Menteri atau Peraturan Menteri Perindustrian itu nomor 19 tahun 2019 itu tentang pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia di industri kimia gitu. Itu contoh aja gitu. Ada banyak peraturan-peraturan yang lain gitu ya. Nah, kita harus memiliki kemampuan untuk menghadapi kejadian kedaruratan seperti itu gitu. Berarti kan basic knowledge-nya untuk bisa mendeteksi bahaya-bahaya itu, berarti pengetahuan teknisnya dalam banget tuh. Lumayan. Tentang kekuatan pipa, kekuatan tekanan gas dan lain-lain. Dan itu didapat basic dari akademis di kuliah tadi ya? Dari situ ya? Dari sisi proses kimianya dari kampus. Gitu ya. Nanti dari sisi ketahanan material dan lain sebagainya saat kerja lah itu. Ya, kita lihat datasheet. Nah itu yang mendesain supaya vessel kuat sampai tekanan berapa, temperatur berapa, nah itu teman kita Ferry itu. Metalurgi. Jadi orang proses dasarnya gini nih Bob. Orang proses bilang, saya butuh mengelola material umpan saya di dalam bejana ini pada tekanan 100 bar, temperatur 200 derajat Celcius, gitu ya, dengan ketinggian level liquidnya 60%. Udah kita kasih kebutuhan itu aja. Nah nanti teman-teman mechanical engineering itu yang mendesain vessel itu. Gitu. Itu mereka yang bikin. Iya, tebalnya apa, material yang cocok untuk bahan kimia itu apa, gitu ya. Kita sebutnya apa sih istilahnya ada istilah tuh kalau kecocokan material, saya jadi lupa. Nanti kalau inget saya keluarin. Siap. Oke. Nah kita balik lagi ke keilmuannya nih Man. Karena dari tadi journey-nya kan udah diceritain tuh Lukman, before untuk menjadi expert dalam safety di petrokimia oil and gas ini, ada journey kan tuh Man? Iya, journey. Dan ada itu mostly inline ya, dari dalam negeri sampai ke Abu Dhabi. Apa sih yang menarik dalam perjalanan satu ke yang lainnya yang diingat oleh Lukman, yang berkesan tuh apa? Antara industri, ternyata ternyata gue belajar ini di sini yang bisa dibawa ke sini. Bisa diceritain nggak Man? Oke, apa ya kira-kira ya? Yang pasti ada case-case barunya didapat gitu. Iya. Jadi justru kebenaran saya alhamdulillahnya ya Bapak ya, saya bekerja di bidang profesi industri gitu ya, yang sangat cocok banget dengan bidang pendidikan di kampus. Inline lah ya. Inline. Jadi saya kuliah dengan teknik kimia dan profesi saya sebagai proses engineer dan proses safety engineer yang memang
salah satu core kompetensinya adalah ilmu-ilmu teknik kimia. Gitu. Kayak misalnya saya kebenaran penelitian itu tentang tempat untuk memasak batu kapur ya Bob. Batu kapur, masak batu kapur. Masak batu kapur. Okay. Kalau Bobby sering lewat kalau mau ke Bandung Padalarang. Padalarang ya. Itu kan batu kapurnya dimasaknya bongkahan, di bawahnya dikasih api, udah gitu aja kan dimasak. Nah, kalau saya harus mendesain reaktor di mana bongkahan itu harus jadi pasir. Jadi pasir terus nanti ditiup dari bawah dalam suatu reaktor, kita sebutnya fluidized bed reactor. Jadi pasir itu nanti ditiup, ditiup sama udara. Itu dimasukin dalam sebuah media, sebuah reaktor. Reaktor yang tinggi gitu ya. Nah itu ditiup, jadi nanti kapur yang udah jadi debu itu ngapung aja dia. Jadi yang tadinya padatan sekarang kayak fluida. Gitu. Dia mengikuti bentuk wadahnya gitu. Kayak wadah. Nah pada saat dia ngapung itu dibakar. Jadi lebih mudah membakarnya, lebih efektif. Itu buat jadi apa, Man? Nanti jadi kapur yang udah matang. Jadi Bobby kan kalau pergi ke toko material untuk ngapur dinding tuh, itu kan kapurnya udah matang, udah dibakar. Makanya pas Bobby taruh di air panas kan, udah lama baru dicet, diaduk-aduk. Nah itu kapurnya udah matang itu. Awalnya nggak matang. Awalnya masih berbentuk namanya kalsium karbonat. Kalsium karbonat. CaCO3. Terus dibakar, jadinya CaO. Jadinya kalsium oxide lah gitu ya, kalsium oxide. Nah itu kalau bereaksi sama air panas banget. Makanya Bobby kalau ngelarutin si itu pasti kapur. panas. Iya. Nah, nanti habis itu dicet, lengket dia di itu gitu ya. Nah bidang fluidized bed reactor yang saya pelajari di penelitian. Pas saya masuk pabrik di Cilegon waktu yang saya bilang tadi, membuat polyethylene powder. Polyethylene powder itu untuk apa? Plastik. Bahan baku plastik. Biji plastik. Oke. Jadi biji plastik itu awal mulanya dibikin di reaktor itu dengan unggun terfluidakan tadi itu. Jadi dari katalis yang bentuknya serbuk masuk ke reaktor, ditiup dari bawah, ngapung. Pada saat ngapung, gas etilen masuk. Gas etilen masuk tuh bereaksi dengan katalis tadi, dengan bantuan katalis tadi bereaksi. Gas etilen yang tadinya satu-satu nyambung, Pak. Nyambung. Jadi etilennya nyambung jadi panjang nanti. Jadilah polimer. Makin panjang dia makin padat dia. Akhirnya bisa jadi padatan. Tadinya gas. Masuknya gas. Pas sampai di reaktor bereaksi, molekulnya jadi panjang, jadinya padat pada kondisi ruang gitu. Nah itu kan debu tuh. Nah pas keluar reaktor diproses lebih lanjut, akhirnya masuk ke sebuah alat yang namanya extruder. Nah, extruder kalau Bobby tahu alat untuk bikin pisang molen ya teman-teman, alat bikin pisang molen itu extruder tuh kayak gitu. Cuman ini yang gerakin mesin gitu dan suka gede gitu. Jadi plastik yang tadinya bentuknya bubuk masuk ke hoppernya extruder, masuk ke feed hoppernya, masuk ke extruder itu besi yang panas yang berprofil di dalamnya. Diputer jadi dia keaduk. Pada saat dia keaduk sekalian dipanasin. Pada saat panas dia meleleh jadi satu. Keluar udah kayak mie. Jadi plastiknya udah meleleh bergabung jadi satu, yang tadinya bentuknya powder sekarang udah jadi kayak mie. Nah pas dia keluar dari mesin extruder itu ada cutternya. Langsung dipotong. Mie-nya potong jadi kayak beras deh. Beras. Itu biji plastik. Itulah namanya biji plastik. Teman-teman kan mungkin mendengarnya HDPE, LLDPE gitu ya, propilen, polipropilen gitu ya. Nah, itu jadi biji-biji plastik. Nah, nanti biji-biji plastik itu dibelilah sama perusahaan-perusahaan yang memakai itu jadi macam-macam, jadi botol, jadi kursi, apa tuh Mas Pion, Lion Star, kan sering ada. Pakai itu ya bahan bakunya adalah biji-biji plastik itu. Atau perusahaan plastik yang dia punya mesin bikin plastik untuk plastik es mambo tuh, kayak gitu. Plastik kresek gitu, bungkus-bungkus, apapun plastik itu. Plastik dan tergantung grade-nya, untuk grade-grade plastik yang grade tinggi, speknya tinggi, harganya mahal, itu jadi bahan baku bodi mobil, bumper, gitu ya. Kayak fiber gitu bukan? Bisa dibikin fiber juga. Bisa dibikin fiber. Oke. Terus kabel kan dibungkus tuh sama plastik. Ya itu ada wire and cable grade dan sebagainya. Man, saya tertarik experience Lukman ini di luar negeri. Iya. Itu kan waktu di Abu Dhabi kan Lukman in charge manage
beberapa tim yang beragam ya, dan dari berbagai bangsa dengan skill technical yang beragam, dan butuh leadership yang bagus kan untuk memimpin orang yang berbeda kan. Ada bisa share nggak pengalaman tantangan terbesar apa untuk manage mereka? Itu pakai bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Kalau Abu Dhabi nggak tahu, biasanya orang pakai bahasa Inggris ya di sana. Iya, jadi karena di sana multinasional gitu ya, yang ada di plan itu. Walaupun saya tadinya pengen pakai kesempatan di sana belajar bahasa Arab. Tapi karena bahasa Arab saya masih parah banget, dan di dalam pabrik atau di tempat kita kerja mayoritas orang pakai bahasa Inggris. Termasuk orang lokalnya sendiri pakainya bahasa Inggris gitu. Jadi akhirnya tidak terlatih gitu. Justru pekerja-pekerja Indonesia yang non formal di sana, yang kerjanya di rumah gitu ya, jadi asisten rumah tangga dan lain sebagainya, fasih sekali mereka bahasa Inggris, bahasa Arab. Jadi kita bahasa Inggris kalau mereka ya. Iya. Jadi kita bahasa Inggris manage tim itu ya. Nah, industrinya sama ya? Petrokimia juga di sana. Iya, sama. Abu Dhabi. Jadi kalau di Abu Dhabi itu, kalau Bobby dan teman-teman tahu, di Indonesia kan ada Chandra Asri, Lotte Chemical di Cilegon gitu ya. Nah, Borouge tempat saya kerja dulu, which is anak perusahaannya ADNOC gitu ya. Itu mirip-mirip sama itulah. Jadi dia punya ethane cracker gitu ya. Ethane cracker kemudian punya polyolefin plant, memproduksi biji-biji plastik, rubber dan lain sebagainya gitu. Nah, itu memang butuh leadership yang luar biasa. Betul. Nah, itu gimana tipnya? Karena beragam kan? Beragam bangsa, beragam. Itu terasah di mana, Man? Kebentuk di mana tuh leadership kayak gitu? Jadi saya merasa cukup panjang ya, Bob ya. Jadi perjalanannya itu saya bisa paling tidak bisa melewati fase di mana dibutuhkan skill leadership yang bagus gitu ya. Saya merasa mulai dari zaman kuliah, Bob. Oh, itu tuh teman-teman ya, dari zaman kuliah. Zaman kuliah. Iya. Oke. Jadi kalau teman-teman tahu atau Bobby tahu, salah satu tugas kita di kuliah itu kan memang belajar menyelesaikan studi dengan baik gitu ya. Tapi jangan lupa ada pengalaman hidup lain yang harus kita lakukan di zaman kuliah itu untuk membuat kita menjadi orang yang siap, bukan dari sisi akademisnya, karena itu urusan mata kuliah kita, tapi dari sisi bagaimana kita bisa terjun ke masyarakat, bisa bersosialisasi dan bisa menjadi leader yang baik, gitu, memberi contoh dan sebagainya. Nah, itu diasah mulai dari saat kuliah. Dari kita waktu itu alhamdulillah saya aktif di organisasi. Oh, aktif. Nah, jadi saya dalam tanda petik aktif ketua di dalam himpunan lah ya. Himpunan mahasiswa gitu. Sempat menjabat apa, Man? Saya sih sebagai ketua divisi usaha, bisnis. Dari awal udah bisnis. Udah bakat ya? Iya, jadi kebenaran yang jadi ketua waktu itu teman saya dari SMA 8 Jakarta waktu itu ya, Gus Naidi namanya. Nah, saya dekat sama dia, jadi kita sering bareng gitu ya. Nah, saya di bidang ketua divisi usaha aja. Gimana supaya himpunan bisa dapat duit gitu ya, kira-kira gitu. Nah, dari sana kita belajar tentang leadership gitu ya, berorganisasi, memanage orang dan juga di-manage orang. Jadi kemampuan kita untuk menjadi orang yang di-manage gitu ya, dengan ikhlas, dengan sabar, itu juga penting dalam dunia profesional kita nantinya gitu. Termasuk posisi Lukman tadi menjadi leader di Asia Pasifik di BP ya? Iya, di BP. Oh, itu pencapaian yang luar biasa kan menurut saya. Nah, alhamdulillah itu, ya. Juga dari situ ya? Iya, boleh dibilang bisa benih-benihnya atau mulai belajarnya dari sana. Gitu. Setelah kita lulus kuliah, kita masuk kerja gitu ya, kita mendevelop diri kita juga gitu kan. Jadi training dan pembelajaran yang kita dapat selama kuliah itu bukan tentang teknis saja gitu. Jadi leadership. Nah, cuman ada yang menarik nih, Bob. Jadi salah satu yang membuat mungkin orang jadi punya trust ke saya gitu ya. Salah satunya misalnya nih, kalau kita di pabrik sebagai proses engineer duduk di ruangan di belakang meja gitu, itu seringkali di banyak kasus orang-orang yang di lapangan, orang-orang yang duduk di DCS di lapangan melakukan operasi yang di tengah matahari dan lain sebagainya, itu dia akan kurang respect tuh kalau si proses engineer yang kerjanya cuma di ruangan bisa nyuruh-nyuruh doang gitu, ngasih tahu ini ngasih tahu itu, padahal dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, salah satu yang sering saya lakukan pada saat itu adalah yang mungkin bagus juga kalau mau ditiru gitu ya.
saya sering mendatangi mereka gitu. Jadi seringkali kalau pas kita lagi ada plan trial gitu ya, itu pada saat plan trial itu kan aktivitasnya lebih banyak dari produksi biasa, karena harus ngambil sampel lebih banyak, monitoringnya harus lebih ketat, harus sering ke lapangan segala macam. Nah itu saya bersama mereka, Bob. Jadi saya sering ikut-ikutan begadang di control room, padahal bukan tugas saya gitu kan. Jadi saya datang situ, saya empati sama mereka, nunjukin empati. Terus salah satu yang membuat orang termotivasi untuk doing their best kan pada saat dia tahu what is it for gitu kan. Jadi saya jelasin, kamu tahu nggak sih trial yang kita lakukan ini tujuannya untuk apa gitu. Why-nya dikasih tahu. Why-nya bener, ente pas banget emang, ente expert knowledge management banget. Bondingnya ke create. Bonding ya. Jadi saya kasih tahu ke dia. Nih, kenapa kita melakukan trial ini supaya produk kita tuh lebih bagus. Kenapa bisa lebih bagus? Saya kasih tahu gitu. Ini terjadi cross linking antar polimer. Seperti itu sehingga nanti di klien produk kita tidak mudah menjadi seperti sisik ikan kalau keluar dari mesin cetaknya gitu. Wah, mereka jadi termotivasi tuh, dan mereka lihat bahwa kita benar-benar hadir bersama mereka gitu. Jadi nggak cuma nyuruh-nyuruh doang gitu. Iya, betul. Dan itu kita lakukan gitu ya. Bukan hanya itu, kayak misalnya gini. Salah satu yang sangat di-appreciate oleh orang-orang yang berada di lapangan itu pada saat dia lihat leader-leader mereka tuh sering ke lapangan, Bob. Jadi ngecek kondisi lapangan aktual, jalan ke lapangan, lihat benar-benar kondisi di lapangan, bukan cuma terima laporan itu. Iya, menjadi role model. Role model. Karena visibility at site itu salah satu aspek penting bagi proses safety leader gitu. Nah, akhirnya saya seringkali tiap pagi saya nyampe ruangan, saya taruh tas saya ambil helm, pakai semua safety gear saya. Saya justru visit. Kita mulai meeting jam 7.30. Saya sampai setengah 7 atau jam 7 udah sampai kantor, saya keliling lapangan. Jadi pas meeting itu saya tahu kondisi lapangan gitu. Nah, itu orang-orang di lapangan itu appreciate sekali. Respect ya? Respect. Artinya ada trust, Bob. Nah, kalau boleh nyambung dikit nih, Bob. Boleh nyambung dikit terkait trust gitu ya, terkait trust gitu ya. Saya agak dari apa yang saya lakukan ternyata cocok nih dengan sebuah beberapa bulan lalu gitu ya. Saya mendengar podcastnya Jaya Suprana. Dia menginterview Anies Rashid Baswedan. Anies Baswedan. Singkat kata dia tanya gitu waktu itu, bagaimana orang bisa trust ke Anda gitu, seperti itu. Ternyata bagus banget sih Anies pada saat itu dia memperkenalkan sebuah model, model bahwa trust itu bisa dibuat persamaan matematiknya gitu. Ada ya? Sangat menarik banget. Artinya saya pribadi akhirnya memberi judul model itu sebagai model ATM, Anies Trust Model. ATM. Menarik banget bagi saya, menginspirasi lah gitu. Trust itu sama dengan kompetensi, ditambah integritas, ditambah intimasi. Jadi artinya apa? Kalau orang sadar bahwa you punya kompetensi di bidang itu, dan you orang yang berintegritas, jadi you bukan orang yang suka bohong, suka mencuri, suka menipu gitu. Kompetensi yang digabung dengan integritas tadi, disambung dengan intimasi gitu. Kayak tadi yang saya lakukan tuh ya, kita bonding, dekat sama orang, create bonding segala macam. Ini membangun trust banget gitu. Tapi pada saat yang sama, persamaan matematik ini belum selesai, Bob. Trust sama dengan kompetensi, tambah integritas, tambah intimasi, minus self-interest. Self-interest leader. Punya ego kita kan, ego personal kan? Iya, pada saat self-interest dia gede, itu trustnya bisa hilang. Yang dipikirin kepentingan dia, ini untungnya untuk gua apa, atau bisa nggak ya gua manipulasi ini, dan lain sebagainya gitu ya. Dan ini bisa berlaku di segala bidang gitu ya, bidang politik, bidang ekonomi, bidang pemerintahan gitu kan, seperti itu, bidang profesional juga gitu. Nah artinya kalau si self interest ini ternyata jumlahnya besar banget, bisa negatif kan? Betul. Trust yang udah negatif, don't expect anything from your team kalau trustnya udah negatif. Gitu. Katanya ada yang bilang leaders itu adalah orang yang harus sudah selesai dengan dirinya. Kira-kira gitu. Udah selesai dengan kebutuhan saya nih. Gimana dia berkontribut kan ke masyarakat kan. Benar. Sebenarnya nggak harus selesai, Bob. Karena selama orang hidup pasti ada self interest kan.
Pasti ada ya. Tapi self interest itu yang harus dikendalikan. Gitu. Pada saat self interest yang nggak bisa terkendalikan, jumlahnya lebih besar dari akumulasi kompetensi, integritas dan intimasi. Ya udah negatif. Akhirnya yang dilakukan hal-hal yang nggak benar gitu. Wah, keren tuh, inspiring. Makanya ATM, saya sebutnya ATM model. Kita kirain amati tiru. Iya, tapi ini nggak ada hubungannya sama kampanye ya. Nggak ada hubungannya sama politik. Disclaimer dulu ya, disclaimer. Disclaimer. Ini karena itu menginspirasi. Karena modelnya sangat menginspirasi. Nah, ini jump into your current journey. Jadi entrepreneur. Yes. Nah, apa motivasi Lukman? Udah enak, kenapa bikin usaha sendiri? Iya. Nah, jadi memang pada saat itu ini ya, orang-orang tuh banyak mempertanyakan itu, Bob. Jadi waktu saya putuskan resign itu, saya kan sebagai Asia Pacific Manager untuk Operating Management System di BP gitu ya. Jadi artinya dari sisi posisi mentereng, dari sisi gaji alhamdulillah gitu kan. Ya walaupun masih di bawah Bobby lah gitu pada saat itu. Bisa aja. Nah, itu orang bertanya tuh sama saya pada saat itu. Nah, sebenarnya saya waktu itu memang merasa saya pengen deket sama orang tua gitu ya. Orang tua saya itu sudah motivasi terbesar, mulai sakit-sakitan gitu ya. Dan saya rasa it's okay sampai akhirnya ayah saya meninggal gitu kan. Ayah saya meninggal, saya merasa kurang nih kita orang tua. Nah, pada saat yang sama saya masih punya ibu, masih punya ibu mertua juga segala macam. Saya berpikir dalam hati, saya kayaknya harus doing something different agar whenever mereka butuh saya ada gitu. Ya udah, jalan satu-satunya saya harus punya usaha nih, saya bilang, supaya saya bisa ngatur waktu saya sendiri tanpa merugikan orang lain gitu. Nah, tapi itu sebenarnya sebuah gebrakan atau sebuah gerakan atau movement yang saya lakukan yang sebenarnya merupakan implementasi dari impian saya sejak dulu, Bob. Jadi sejak waktu kuliah, saya sama beberapa orang teman, ada yang saya ingat ada 4 orang teman saya gitu ya. Pada saat itu kita sering main. Kita bilang setelah kita lulus, tujuan kita nantinya harusnya kita punya perusahaan sendiri. Oh, keren. Perusahaan engineering. Iya. Kita bikin spesialisasi saya bilang. Kamu spesialisasi kolom distilasi. Saya spesialisasi tentang pumping dan mass transfer. Kamu spesialisasi tentang katalis dan lain sebagainya gitu. Nah, oke ya, sepakatnya udah. Jadi semangat kita ingin punya usaha engineering sendiri dengan bekal kuliah kita di Teknik Kimia ITB dan pengalaman kerja nantinya gitu. Tapi belum kesampaian karena semuanya sibuk kerjaan sendiri-sendiri. Akhirnya nggak punya energi untuk itu. Nah, kebenaran saya punya momentumnya gitu. Akhirnya saya punya momentum itu, berhasil gitu ya, melewati momentum itu, berhenti dari BP. Dan waktu itu intinya saya belum punya bisnis apa-apa, Bob. Oh iya, itu sama sekali belum punya. Jadi alhamdulillah istri saya juga mendukung saya gitu ya waktu itu. Saya sambil resign itu sambil mikir saya mau ngapain gitu. Nah, bisnis pertama yang kita bikin itu adalah barbershop justru. Karena saya berpikir bukan keinsinyuran kimia gitu. Saya berpikirnya sesuatu yang relatif lebih mudah untuk di startnya dan bisa menghasilkan cash yang cepat gitu ya, agar dapur saya nggak ngepul dulu gitu ya. Nah, karena yang bisnis yang berhubungan sama teknik kimianya, yang konsultan segala macam, saya yakin butuh waktu. Pertama butuh waktu establish perusahaannya, butuh waktu memupuk trust dari klien-klien segala branding, macam. Branding, proses itu. Kalau yang barbershop mungkin bisa lebih cepat, makanya saya mulai dengan itu. Ya alhamdulillah, setahun saya berhasil di situ. Tapi in the middle of running that barbershop, saya mulai merintis yang Lab Solution ini bersama 3 orang teman waktu itu. Gitu. Teman kuliah itu? Nah, teman kuliah, ada yang lebih senior juga dari kita gitu. Nah, pada saat itu ternyata alhamdulillah pas kita bangun nggak begitu lama perkembangannya cukup baik gitu. Artinya menjawab pertanyaan Bobby, karena memang dari dulu sudah punya keinginan untuk punya usaha sendiri agar bisa memberi nilai yang lebih banyak lah gitu ya ke orang-orang dan bisa memberi manfaat ke banyak orang juga gitu ya, seperti itu. Dan alhamdulillah sih, artinya menjadi pengusaha baik gitu ya, bisa memberi banyak manfaat juga, tapi bukan berarti jadi karyawan nggak baik gitu ya. Nah, itu yang harus kita teman-teman ya, karena seringkali terjadi dikotomi itu gitu. Orang menyatakan, wah enak kalau pengusaha mah bisa bermanfaat bagi banyak orang gitu, atau banyak
pengusaha yang mengklaim seperti itu. Saya harus jadi pengusaha agar bisa bermanfaat bagi orang lain. Kalau jadi karyawan kan enggak gitu. Nah, itu sebenarnya kalau menurut saya kurang pas gitu. Karena banyak orang yang justru bisa memberi manfaat lebih banyak pada saat dia jadi karyawan. Dia jadi karyawan yang profesional, jadi leader di karyawan yang sebagai leader di sebuah perusahaan, dia bisa membuat perusahaan itu maju, impactnya ke karyawan yang sudah banyak itu juga bagus, ke customernya juga bagus, manfaatnya sama banyaknya gitu. Betul. Seperti itu. Jadi jangan dibuat sesuatu yang bertentangan antara menjadi entrepreneur dan menjadi karyawan. Gitu, seperti itu. Nah, ini buat pesan-pesan nih ke pemirsa nih dari Lukman nih, untuk menjadi seperti Lukman ini, mungkin bagi mahasiswa atau orang yang baru masuk dalam dunia karir, apa pesan-pesan biar menjadi inspirasi buat teman-teman? Bisa sharing nggak, Man? Siap. Mungkin saya sharingnya dengan sesuatu yang sangat basic aja kali ya, Bob ya. Definisi kompeten gitu ya. Kompeten definisinya kompeten, apa? Gitu ya. Jadi saya yakin Bobby juga sangat tahu nih orang disebut kompeten itu pada saat dia punya knowledge, dia punya skill, dia punya experience, gitu ya, seperti itu. Nah, knowledge itu artinya dia secara teoritis, secara konsep, dia memang orang yang suka belajar. Jadi teman-teman, siapapun kita gitu ya, kita harus mau belajar gitu. Harus suka belajar. Harus suka belajar. Kita harus belajar karena kalau enggak, we don't know what we are doing gitu kan. Saya waktu pertama kali masuk pabrik, pertama kali kerja itu ya, tugas saya adalah karena kita pasti nggak akan dikasih kerjaan Bob saat baru masuk, kita nggak ngerti apa-apa gitu. Nah, tapi saya nggak diem pada saat nggak dikasih kerjaan itu. Saya buka lemari-lemari file tentang plan kita. Saya ambil satu folder, saya baca itu tiap hari. Jadi selama 2 pekan pertama, saya nggak dikasih kerjaan apa-apa, tapi saya sudah paham tentang permasalahan yang ada di plan itu. Gitu. Itu salah satu contohnya. Gitu ya. So get the knowledge, artinya kita harus belajar, mau belajar. Yang kedua skill gitu. Nah skill itu doing, apa yang kita pelajarin itu ya kita doing gitu. Jadi waktu kita belajar tentang bagaimana plan beroperasi, salah satu bentuk doingnya bikin reportnya gitu. Kita harus bikin report tentang apa yang cara plan beroperasi gitu. Itu contoh gitu ya. Yang ketiga experience. Cari experience-nya jam terbang. Karena skill bisa kita dapat hanya dengan ngerjain 1-2 kali, tapi kita bukan experience. Kita belum bisa disebut orang kompeten gitu. Nah, tapi begitu kita ulang, kata orang kan ada itu ya, orang jadi expert pada saat ngulang sesuatu selama sekian ribu jam gitu atau sekian 10.000 jam. Itu ada benarnya karena artinya apa? Dia sudah melakukan itu dengan refleks tuh. Karena dengan knowledge dan skill yang dia punya, dia repeat itu terus akhirnya jadi expert di bidang itu gitu. Nah, itu ya Bob ya tentang kompeten. Tapi teman-teman, ternyata ada satu lagi elemen yang harus kita miliki. Nggak cukup hanya 3 itu ya. Nggak cukup ya itu ya. Nggak cukup. Yaitu yang ketiga, yang keempat, dan seringkali kalau di training-training saya sebut sebenarnya ini bukan nomor 4, tapi ini nomor 0. Wah, jadi filosofinya tuh ya. Basic fundamental. Bukan 1, 2, 3, tapi ini nomor 0, yaitu behavior. The behavior. Behavior itu kan bagaimana kita beraktivitas, melakukan sesuatu dengan menggunakan knowledge, skill dan experience kita, tapi based on values, gitu ya. Itu behavior yang diharapkan tuh gitu. Yang mendrive kita bukan uang, tahta, jabatan, wanita, pria dan lain sebagainya, tapi yang mendrive kita value. Nah, elemen keempat ini behavior. The higher you go in the organization, gitu ya. Elemen behavior ini makin penting dibandingin dengan knowledge, skill dan experience tadi gitu. Artinya sama kalau di industri yang tempat kita gitu ya, di lab solution itu, industri dengan resiko tinggi atau major hazard facility, itu kalau leader-leadernya tidak memiliki behavior yang pas untuk menjadi leader di plan tersebut, nggak pernah diurusin tuh alat-alat pengaman yang udah gagal. Karena komitmen dia terhadap safety nggak ada gitu. Value dia bukan keselamatan orang, value dia bukan kesejahteraan jangka panjang, value dia hanya short time minded gitu. Sehingga dia punya behavior, tapi behaviornya nggak cukup untuk berduduk di sebagai leader di industri yang dengan resiko tinggi gitu. So pesan saya gitu ya, sebaiknya kita
pastikan kita adalah orang yang kompeten di bidang kita sehingga kita bisa sukses. Caranya pastikan kita punya knowledge yang dibutuhkan, pastikan kita punya skillnya, pastikan kita punya jam terbang yang baik, dan yang terakhir pastikan kita punya behavior yang pas untuk ada di posisi yang kita inginkan itu. Oke, terima kasih. Kira-kira. Jadi teman-teman, teknik itu bukan soal rumus ya. Bukan soal rumus saja. Tapi soal solusi. Yes. Jadi gimana dari bangku kuliah, Lukman ini ke petrokimia, ke ladang minyak ya, jadi dari ruang meeting ke klien besar. Jadi perjalanan ini seorang engineer bukan cuma teori. Yes. Tapi bagaimana knowledge Lukman yang didapat dari perjalanan waktu itu menjadi solusi, menjadi penyelesaian masalah yang real di lapangan. Oke, teman-teman, seru ya obrolan kita ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat teman-teman sampai semua. Sini diskusi kita. Terima kasih. Bye. Bye.